Halo, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Kita semua tahu kalau Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti semua kehidupan bernegara harus mematuhi hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia itu ada banyak, mulai dari yang paling rendah ada Perda, hingga hukum yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apakah dengan hukum yang sebanyak itu bisa menjadikan sebuah negara aman dan makmur? Oh, belum tentu. Semua hukum itu hanya akan menjadi sebuah buku tebal yang berisi kata baku apabila penegakan hukumnya tidak baik. Dokter Besar, seorang pengamat dan dosen hukum menyebutkan, negara dapat dikatakan sebagai negara hukum yang baik apabila mempunyai materi hukum, budaya hukum, dan penegakan hukum yang baik. Dari ketiga poin tersebut, penegak hukumlah yang mempunyai peran paling utama untuk menentukan baik tidaknya hukum di suatu negara. 4 pilar penegak hukum di Indonesia ada jaksa, hakim, penyidik, dan advokat. Sejatinya keempat pilar tersebut harus mengambil keputusan terbaik dan seadil mungkin. Lalu, bagaimana realita penegak hukum di Indonesia? Nyatanya, berdasarkan survei yang dilakukan World Justice Project, indeks penegak hukum Indonesia berada pada peringkat ke-49 dari 128 negara. Ya, cukup baik, meningkat dari tahun yang lalu. Mengingat penegak hukum di Indonesia santer berpihak pada yang beruang. Kalau kata advokat, yang bayar yang dibela. Ingat, jangan sampai telat bayar ya. Masalah oknum penegak hukum itu terlalu rumit urusannya. Perlu mempertimbangkan pedoman kode etik perilaku hakim yang pembahasannya ada berpuluh-puluh lembar. Bukan kapasitas narator. Jadi, kita tidak akan membahas itu. Kita akan lebih fokus kepada budaya hukumnya saja, karena lebih ringan. Narator takut hilang kalau terlalu berat. Selain dari sisi oknum penegaknya, hukum di suatu negara bisa dibilang baik apabila budaya hukum di negara itu baik. Yang dimaksud budaya hukum di sini adalah orang-orang yang ada bisa mentaati hukum atau tidak. Orang-orang itu ya kita sendiri. Apabila kita bisa mempunyai rasa malu untuk melanggar hukum, tentu kita tidak akan melanggar, bukan? Ini kesadaran pribadi dari dalam diri individu masing-masing. Mungkin kita perlu mencontoh Belanda yang memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, bahkan sampai impor narapidana loh. Ya, itu semua berkat sistem hukum mereka yang cenderung merehabilitasi dengan menyuruh narapidananya untuk melakukan pelayanan sosial, bukan hukuman kurung seperti di Indonesia. Efeknya menyebabkan warga Belanda menjadi malu untuk berbuat kejahatan. Memang segala baik buruknya tindakan seseorang itu ditentukan oleh dirinya masing-masing. Kalau memang sumber daya manusianya bagus, maka segala aspek kehidupan kemungkinan juga bagus, termasuk hukum. Tidak ada orang yang korupsi jika dia benar-benar tahu dampaknya dan tahu malu. Menegakkan hukum itu memang sulit, tapi bukan tidak mungkin untuk menegakkan hukum. Mulai dari hal-hal yang kecil dari diri masing-masing. Temukan kesadaran akan pentingnya hukum yang sudah mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak. Apabila semua orang memulai dari hal kecil itu, yaitu sadar hukum, maka penegakan hukum di Indonesia juga akan lebih baik. Untuk pemerintah, jangan buat hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kita tak butuh terlalu banyak peraturan. Yang kita butuhkan adalah kesadaran. Kesadaran kami sebagai masyarakat yang mematuhi hukum, dan kesadaran pemerintah yang menciptakan hukum. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik love-nya ya. Have a nice day!